morning everyone. How are you this morning? I hope all of you all is fine. Okay, today is Friday, so our subject today is bahasa. And for bahasa, we are going to talk about membuat laporan wawancara. Laporan wawancara merupakan tulisan tentang seluruh kegiatan wawancara yang dilakukan oleh pewawancara dan narasumber. Oke, siapa pewawancara itu? Ya, pewawancara adalah orang yang mengajukan pertanyaan atau si penanya. Kemudian, narasumber adalah orang yang bertugas menjawab semua pertanyaan dan memberikan informasi secara jelas. Oke, setelah si pewawancara dan narasumber melakukan wawancara, ayo, siapa yang bertugas untuk membuat laporan wawancara? Ya, yang bertugas membuat laporan hasil wawancara adalah si pewawancara. Dalam membuat laporan wawancara, kita harus mempunyai unsur-unsur laporan wawancara. Ya, ada 7 unsur dalam membuat laporan wawancara. Yang pertama, latar belakang. Yang kedua, tujuan wawancara. Yang ketiga, tema wawancara. Yang keempat, latar wawancara. Yang kelima, identitas pelaku wawancara. Yang keenam, hasil wawancara. Dan yang ketujuh, simpulan dari wawancara. Oke, now open your book, page number 20. Ya, di situ ada apa yang dimaksud dengan latar belakang, tujuan wawancara, tema wawancara, latar wawancara, identitas pelaku wawancara, hasil wawancara, dan simpulan wawancara. Kalian bisa baca ya, apa yang dimaksud dengan latar belakang atau apa sih isi daripada latar belakang? Iya. Oke, we can read it together. Kita baca sama-sama. Latar belakang berisi alasan si pewawancara melakukan wawancara dengan narasumber. Misalnya, untuk memenuhi tugas yang diberikan guru. Kemudian, tujuan wawancara berisi tujuan melakukan wawancara seperti untuk mendapat informasi tentang suatu hal. Yang ketiga, tema wawancara biasanya berisi tema atau inti pembahasan dalam wawancara. Kemudian, latar belakang. Dalam wawancara itu berisi waktu dan tempat pelaksanaan wawancara. Kemudian identitas pelaku wawancara berisi identitas pewawancara dan narasumber yang terlibat dalam wawancara. Misalnya nama, usia, pekerjaan, dan alamat. Nah, masuklah kita ke hasil wawancara. Ya, hasil wawancara berisi jawaban dan informasi dari narasumber selama wawancara. Kemudian, simpulan wawancara berisi simpulan atau pendapat pewawancara berdasarkan jawaban dan informasi yang diberikan narasumber. Oke, sudah tahu ya apa yang dimaksud dengan unsur-unsur dalam membuat laporan wawancara? Oke, now open your book page number 21. Ya, sekarang buka bukunya halaman 21. Di situ ada laporan hasil wawancara. Coba kalian isi laporan hasil wawancara tersebut. Lihat wawancara yang dilakukan oleh Edo dan Rudy di halaman 17 dan 18. Oke, I think enough for today. See you. Bye.